Halo sahabat Andragogi, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Bersama saya Dr. Supriyadi SAG MPD, dosen UIN Bukit Tinggi. Pada video kali ini, Andragogi Channel akan menayangkan rekaman pelaksanaan Seminar Nasional Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang diselenggarakan hari Kamis 9 November 2023. Video ini akan kami bagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama kami akan menyajikan tentang pengantar awal berkenaan dengan AI. Pada topik kedua, kami akan menyajikan pengertian AI, dan pada topik ketiga, kami akan membicarakan tentang cabang-cabang AI. Pada bagian kedua, kami akan menyajikan lingkup kajian manajemen pendidikan, administrasi pendidikan. Topik berikutnya, tren AI hari ini. Topik berikutnya tentang jangan pernah menjadi. Dan yang terakhir, kami akan membicarakan tentang maka jadilah. Selamat mengikuti sajian kami berikut ini. Semoga bermanfaat, diharapkan kritik dan sarannya. Silakan Anda buat komentar Anda pada video kami ini. Nih lingkup kajian MP, betul nggak? Kita cek recek ini. Saya identifikasi 24 kajian MP atau AP. Betul kita mengkaji manajemen pendidikan? Betul, kajiannya berupa planning, organizing, actuating, controlling, dan teori-teori manajemen. Silakan bahas nanti. Bisa kita bahas nanti ya untuk MP. Yang kedua, administrasi pendidikan. Ada di sini sistem administrasi, administrasi sekolah, LAKIS. LAKIS itu laporan akuntabilitas instansi sekolah namanya. Atau apalagi teori-teori yang berhubungan dengan AP. Ini kajian adik-adik ini, skripsi adik-adik seputar ini, seputar 24 topik ini. Atau adik-adik berminat di cabang-cabang manajemen pendidikan. Apa itu? Manajemen strategik sekolah, manajemen konflik di sekolah, manajemen waktu di sekolah, manajemen karir di sekolah, manajemen stres, manajemen MBS, manajemen berbasis sekolah. Itu boleh dibahas. Ya. Atau adik-adik akan membahas tentang wewenang. Ruang lingkup wewenang. Apalagi ini. Delegasi wewenang. Juga bagian dari situ. Teori-teori wewenang. Bagian AP. Atau human resource development. Bagi yang suka di human resource development, ini juga bagian dari kita. Nih, human resource development. Adik-adik, ada yang bergelut di dunia pelatihan nggak? Di dunia pengembangan sumber daya manusia ada nggak? Harus bidang ini harus sebenarnya anak AP yang megang. Yang pergi pelatihan ini, yang mengelola training of trainer nanti, itu sebenarnya anak AP ini sebenarnya. Kenapa? Karena bagian kajiannya adalah human resource development. Contoh, adik-adik, yang bisa adik-adik AI kan. Saya acak aja lah ya misalnya. Ada kuesioner jendela Johari. Siapa yang pernah dengar, pernah memakai, atau pernah menggunakan jendela Johari? Kajian tentang jendela Johari pernah? Johari Windows ada? Ini Pak Adi langsung nyambung ini karena apa? Karena pernah kita kaji ini di perkuliahan ya Pak Adi. Saya murid beliau, mahasiswa beliau Ibu di S3. Ada yang pernah bicara jendela Johari? Johari itu Johary. Itu singkatan dari nama penemunya, Joseph Love and Harry Ingham. Disingkat jadi Johari. Di jendela Johari itu menggambarkan 4 sisi manusia. Dari sisi komunikatifnya,
Ada yang terbuka, tertutup, bertopeng, misteri. Nah, bagaimana seseorang bisa kita kategorikan sebagai orang terbuka, orang tertutup? Kan ada kuesionernya. Ada kuesioner yang baku dan ada peluang untuk adik-adik membuat kuesioner itu. Itu kajian adik-adik itu. Bisa jadi skripsi. Apa skripsinya? Pengembangan model instrumen tes jendela Johari. Jadi sarjana. Apalagi ditambah dengan AI. Aplikasi tes jendela Johari. Pakai handphone aja. Udah pakai handphone aja. Klik, 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 klik. Oh keluar. Saya bertopeng kiranya. Siapa yang menetapkan saya bertopeng? Saya misteri, saya tertutup, saya terbuka, siapa? AI-nya. Ayo, saya tantang adik-adik semuanya. Apa lagi? Kajian McClelland lah. Siapa yang tahu dengan David C. McClelland? Siapa tahu? Ini kajian kita loh di MP. David McClelland. Apa konsepnya David McClelland tentang motivasi? Bahwa manusia itu punya 3 need katanya kan? Yuk, siapa yang tahu? Need pertama, mana nih orang AP? Kok nggak ada suaranya? McClelland itu salah satu tokoh favorit kita di MP loh. Abraham Maslow dengan 6 teori kebutuhannya. McClelland dengan teori kebutuhan juga. Ada need for achievement, need for affiliation, dan need for power. Nanti ada buat lembar tesnya. Nanti siapa yang tinggi need powernya? Siapa tinggi need achievementnya? Siapa tinggi need affiliationnya? Diperoleh dan didapatkan grafiknya. Itu udah lama McClelland tahun 72 udah dibawa ke Indonesia itu. Rumusan 3 need-nya McClelland itu dengan grafik yang berbeda-beda. Masing-masing kita akan berbeda nanti grafiknya. Nah, grafik itu akan terbuat sendiri. Kapan? Kalau pakai AI. Tapi kalau nggak pakai AI, kita yang buatnya. Ada instrumennya. Kembangkan instrumennya. Kembangkan aplikasinya yang bisa untuk itu. Termasuk juga Abraham Maslow. Teori kebutuhan Abraham Maslow. Teori paling rendah, teori kebutuhan apa? Adik-adik, AP, MP, kebutuhan Maslow paling rendah apa? Aduh. Oke. Ya, dalami nanti. Mulai dari kebutuhan fisiologis sampai ke yang tertinggi. Kebutuhan aktualisasi diri. Itu nggak boleh lupa itu. Ya, itu kajian kita itu. Oke, apa lagi? Nih. Izin Bapak. Oh ya. 15 menit lagi. Oke, baik Ibu. Nih, quality control bagian dari kita nggak? Nah, ini kaji kami nih sama Pak Ari, Pak Hadi. Waktu kuliah S3 kita bicara tentang quality control. AP juga. Apa lagi? Komunikasi, AP juga. Ini lahan kita ini. Pengawasan dan supervisi apalagi. Ini bagian dari kita. Salah satu profil lulusan kita ya ini nanti adik-adik semuanya berbakat, berpotensi, memiliki kesempatan profil lulusan adik-adik semuanya menjadi pengawas dan supervisor. Meskipun nanti ada diklat-diklat supervisornya. Apalagi lahan kita, kinerja dan kepuasan. Ini lahan kita. Kajian kita nanti. Apalagi ekonomi pendidikan, betul. Bicara tentang rate of investment, rate of return dalam ekonomi pendidikan. Harus jadi kajian anak APMP. 11. Kepemimpinan. Nah, ini lagi. Teori-teori kepemimpinan. Gaya kepemimpinan. Itu kajian kita di APMP. Apalagi legal drafting juga. Legal drafting itu membuat undang-undang. Kalau dapat yang anggota dewan itu lulusan APMP ini harusnya. Karena memiliki kapasitas untuk membuat undang-undang.
Konsideran. Bagaimana cara membuat konsideran? Mengingat, menimbang, memperhatikan, dan memutuskan. Mengingat kemana arahnya? Nah, anak APMP harus punya keahlian. Mengingat itu kemana? Menimbang itu apa yang harus ditimbang? Itu termasuk legal drafting. Itu. Kajian kita APMP. Apalagi evaluasi program. Nah, ada yang menggarap evaluasi program? Model-model evaluasi program. Ada yang menggarap itu? Silakan nanti arahkan ke sini pembahasan Anda. Problem solving, apalagi ya. Kemudian apa? Motivasi. Nah, ini yang David C. McClelland tadi. Abraham Maslow, Sigmund Freud, teori Ice Mountain teorinya juga masuk ke sini di motivasi. Pengambilan keputusan juga kajian kita ini. Negotiation juga kajian kita, bagaimana negosiasi yang baik itu. Rapat dan konferensi, bagaimana cara memimpin rapat. Jangan sampai adik-adik MP tidak tahu apa istilahnya interupsi. Ah, itu salah MP itu. Orang tidak ngomong, orang tidak ada ngomong dalam rapat interupsi pimpinan sidang. Ah, itu salah anak MP itu, digalaan anak MP sudahnya. Tidak tahu anak MP dengan apa itu interupsi. Nah, itulah kacau tuh. Itu bagian kajian kita, rapat dan konferensi. Apa itu interupsi? Interupsi itu ada 4 macamnya ya. Nah, tidak salah dibahas sekarang. Oke, adik-adik semuanya. Apalagi? Lobbying. Nih, lobbying. Apa itu lobby? Ketika sendat nanti permasalahan dalam rapat, nah, nanti interupsi sebentar. Ada interupsi jenisnya adalah interupsi of lobbying namanya. Nah, di saat itulah pihak yang bertengkar kita bawa ke rapat kecil. Bawa ke kamar ketek. Ayo, kamar ketek WC maksudnya deh ya. Bawa baganju bahasa Minangnya, bawa baganju. Abanani ya. Ah, itu anak MP, anak AP. Secara aplikasinya itu ya. Apalagi team building. Ah, team building, membangun tim. Itu kajian APMP itu. Lihat aja yang kecil-kecil nih adik-adik, nih jadi peluang adik-adik untuk masuk dalam kajian ini nanti. SIM, nah ini yang saya katakan, ini pintu gerbang paling efektif untuk memasukkan AI ke dalam APMP. Lewat apa? Lewat SIM. Nih, lewat SIM. Masuklah lewat pintu SIM itu. SIM itu Sistem Informasi Manajemen. Ah, dari situ AI bisa kita masuk. Apalagi 21 kreativitas, creativity juga bisa kita bahas untuk kajian MP. Oh, maaf. Kemudian organisasi juga, keorganisasian juga, entrepreneurship, apalagi bisa masuk, termasuk edupreneurship masuk dalam kajian kita. Terakhir bargaining, itu jadi kajian MP juga, bargaining possession, bargaining jabatan. Termasuk ini yang lagi tren-tren sekarang, lelang jabatan. Juga masuk dalam kajian MP nanti. Adik-adik kalau skripsinya tentang lelang jabatan, efektivitas pemanfaatan lelang jabatan terhadap kinerja kepala sekolah, tuh bisa diteliti itu nanti. Apakah lelang jabatan tuh positif nanti ke kinerja kepala sekolah atau tidak? Silakan bahas. Baik adik-adik, tren hari ini. Oke. Nih, coba lihat 120 alat AI yang menakjubkan hari ini. Tunggu rodanya berhenti dulu, nanti saya jelaskan. Ya, mudah-mudahan Zoom saya berfungsi ini. Nah nih, coba lihat. Nggak bergerak ya. Nah nih, ada writing, ada productivity, ada video, ada marketing, ada chatbot, ada desain. ChatGPT di mana letaknya Pak? Ah ini ternyata ChatGPT di chatbot. Nah, ada di chatbot. Ini ada 120 alat AI yang menakjubkan hari ini.
tapi akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya waktu. Perplexity mana? Nggak ada di situ 120. Perplexity adalah pendatang baru di AI. Ya, nah ini. Perplexity nggak ditemukan di sini. Apalagi? CapCut ada nggak? Ada, di video ini ada CapCut nih. Nah ini CapCut kalau nggak salah. Filmora ada. Filmora ada AI-nya. Ada. Ada AI-nya. Cici nggak masuk di sini, Cici. Ada AI baru itu, Cici. Ada AI buatan orang Indonesia. Namanya Somai. Karena kebetulan orang yang bikinnya orang Jawa, bikinnya namanya Somai. Tapi Somai itu bukan Som AI. Som AI itu bisa bikin skripsi otomatis loh. Ketawa ibu. Bisa bikin skripsi otomatis tergantung perintahnya. Adik-adik mau masukkan keyword apa, dibikinnya sendiri. Namanya Som AI. Nanti saya perkenalkan. Yuk. Kita perkenalkan yang selain dari 120 ini ya. Yang 120 ini silakan nanti adik-adik lihat aja di rumah. Nanti file ini ambil lalu lihat aja di rumah. Apa ya yang masuk, apa yang tidak masuk. Yang tidak masuk itu kira-kira begini. Yang ini. Selain dari ChatGPT. Nah ini. Nih ChatGPT sengaja saya masukkan. Kenapa? ChatGPT itu yang paling tenar. Paling tenar, paling murah, paling mudah Ibu. Tidak hanya butuh email. Setelah registrasi, beberapa waktu yang akan datang, minta registrasi ulang. Pakai email yang sama, masih bisa. Kalau ChatGPT, tidak berbayar, gratis, ya kan? Kecuali ChatGPT 5. Nanti baru berbayar, ya. Nih, siapa yang suka pakai ChatGPT bikin tugas? Don't be shy. Semua pasti nunjuk, ya. Oke, ChatGPT. Menjawab apapun, kecuali yang sifatnya tidak terdapat dalam big data mereka. Dia bekerja atas big data ini. Coba masukkan. Apa yang dimaksud dengan apa makna dari bundo kanduang itu apa namanya? Talua. Salua, Bu. Yang talua nah, Bu. Talua bundo kanduang. Dia misal sebagai AI saya tidak mampu menjawabnya. Ngaku dia. Coba masukkan keyword-keyword yang sifatnya kecil lah, sifatnya lokal, dia nggak mampu menjawab. Oke, apalagi? Nah, ini yang tidak ada. Semua yang saya ceritakan selain dari ChatGPT, nggak ada yang di 120 ini. Ini yang baru-baru aja saya masukkan di sini. Apa itu? Perplexity. Nanti saya tunjukkan pula ke Bapak Ibu dosen ya, gimana cara mendeteksi ini. Ya biar adil ya. Okay. Kecewa penonton. Tapi tadi udah ada pantunnya, gunakan AI cerdas tapi tidak mengakali ya. Oke, baik nih. Menjawab pakai rujukan nih, Perplexity ini menjawab pakai rujukan. Langsung ada rujukannya. Tapi tidak ada rujukan buku. Kecuali buku itu masuk ke dalam repositori. Nah, baru dia. Kalau buku itu tidak masuk ke dalam repositori, dia nggak akan nunjuk. Kenapa? Tidak terdetek ke dalam big datanya. Tetap dia pakai big data. Lanjut. Short AI untuk membuat artikel. Ayo, pakai. Silakan pakai. Untuk inspirasi ya pakainya maksudnya. Nih, Short AI. Shortly AI maksudnya. Untuk membuat artikel. Apalagi nih. Connected paper. Nah, ini boleh. Connected paper membuat paragraf. Lanjut. Saya cepatkan aja ini. Waktu kita sedikit. Elicit untuk research assistant. Untuk asisten peneliti. Asisten peneliti. Apalagi? Nih. Ini yang saya maksud Somai tadi, Somai. Ini orang Jawa Timur ini yang bikin Somai. Som AI. Membuat artikel. Dia bisa bikin bab 1 adik-adik. Buat latar belakang bisa. Ya.
Bisa, Som AI. Coba pakai Som AI. Gratis itu, gratis. Gratis, nggak bayar. Nggak bayar. Izin Bapak 4 menit lagi. 4 menit lagi, Bu. Oke, saya segerakan ya. Nih. Humata untuk review jurnal. Quillbot untuk paraphrase otomatis, paraphrase otomatis. Bisa diparaphrase itu. Tapi paraphrase-nya, sehebat apapun paraphrase-nya, kalau Bapak Ibu punya AI yang lain, terbongkar. Apalagi? Fireflash, Notulen Auto. Gamma, ini Gamma. Kalau mau pakai Gamma, PowerPoint bisa selesai 5 menit. Tidak cukup 5 menit, tidak cukup. Dia bikin sendiri kok. Tidak cukup 5 menit. Enter, keluar slide PowerPoint-nya. Pakai Gamma AI. Gamma.com kalau nggak salah, gamma.com. Silakan pakai. Apalagi Render Forest, tag menjadi animasi. Ini nggak ada di 120 tadi ya. Tom AI membuat presentasi otomatis juga sama dengan Gamma. Cuma lebih praktis Gamma. Saya coba Gamma lebih praktis. Apalagi? Nih. Lagi. Victory AI. Ubah tag jadi video. Ini membuat video cepat sekali, ini membuat video konten-konten. Cuma kayaknya kurang gaya di sini. Saya sudah coba, ini kurang gaya. Videonya kayaknya nggak sesuai selera kita. Tapi bisa jadi nanti ada AI yang lain yang lebih hebat. Membuat gambar auto, Bapak Ibu tidak pandai buat gambar misalnya untuk presentasi, buat gambar di sini dulu. Nanti akan hebat. Bapak Ibu bikin aja seperti mobil, jelek. Ketika di enter, jadi mobil cantik. Puzzle Maker, buat TTS, Bu. Buat TTS otomatis, mau mendatarnya berapa, menurunnya berapa, atur sendiri. Pertanyaannya apa, bikin sendiri. Nanti jawabannya sudah masuk langsung ke soal di pertanyaan di bawah letaknya atau di atas letaknya. Bisa diatur ini Puzzle Maker. Gratis juga. Blog membuat file, membuat tes formatif. Ini bisa buat tes formatif. Nah ini Flicky, Hypotenuse, Jitter, VQ, teks jadi suara karakter nih ya. Kalau mau merubah suara kita jadi suara karakter, mau merubah jadi suara SpongeBob, suara kita jadi SpongeBob, bisa. AI semua yang bekerja ini Bapak Ibu. Ya masih ada Jasper. Ya, waktu saya sedikit ini kita cepatkan aja. AI itu seperti pisau bermata dua. Ingat adik-adik semuanya, pisau bermata dua. Punya positif dan punya negatif. Kendali ada di tangan kita. Adik-adik mau memanfaatkan untuk apa? Untuk culas atau untuk cerdas? AI hari ini telah memberi kemudahan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa menyerahkan semua tugasnya pada AI, tanpa mau peduli dengan kemampuan dirinya. Sebenarnya dirinya punya kemampuan, tapi karena ada AI, andalkan aja AI. Gitu ya. Bagi Bapak Ibu dosen, nah ini tantangan tersendiri ini bagi kita. Gap perbedaan generasi antara kita harus dipertemukan Bapak Ibu. Kita sebagai generasi, ini data yang sebenarnya dimaksud oleh narasumber pertama tadi. Dari sekian penduduk kita dari hasil sensus penduduk tahun 2020, kita ada 270,20 juta jiwa. Yang terbesar itu ada di usia adik-adik semuanya. Kaum milenial. Nih, kaum milenial ini lahir tahun berapa ini? Kita lihat. Nah, tahun berapa lahirnya tuh? 1981 sampai 1995. Nggak masuk adik-adik? Oh, adik-adik yang Gen Z berarti ya. Gen Z yang lahirnya 97-2012. Masuk nggak? Masuk. Masuk ke sini. Berarti adik-adik adalah Gen Z. Awak yang mana, Bu? Awak saya lihat loh. Adik-adik mahasiswa ini di Gen Z nih ya. Mana dia tadi?
Mana zoomnya? Nah, ini. Kita di mana? Lahir, kalau Gen X lahir N65 sampai berapa tuh, Dek? Berapa itu? 80 ya? Kita kan, Bapak Ibu, kita kan ternyata kita, antara kita ini, dosen di Gen X, ternyata kita punya perbedaan generasi yang mencolok, gap yang mencolok. Awak kenal dengan teknologi patang kok baru. Itu pun dek gara-gara COVID. Kok ndak dek COVID entahlah. Anak-anak ini kecil udah ketemu dengan teknologi. Makanya kita awak diota saya anak-anak kok dengan teknologi supaya janamuah kan eota Pak. Kok rasionya Pak. Nih sebagian saya tunjukkan baru, ada beberapa nanti. Bagi Bapak Ibu ini tantangan. Nah ini, pakai ini Bapak Ibu untuk detektor AI-nya. Nih detektor AI-nya, silakan. Nih silakan Bapak Ibu. Salah satunya Turnitin nih. Salah satunya Turnitin. Sehebat-hebat mereka, kita harus hebat. Kita harus punya detektor AI juga. Silakan manfaatkan ini. Yang paling hebat itu adalah content at scale. Kayak ini. Nih, rinci detailnya nanti. Nih, asal ada produk AI, terdetek olehnya ini. Silakan Bapak Ibu pakai. Atau ya. Oke, habis Ibu? Oke. Baik. GPT-01. Pakai recommended dari saya untuk detektor AI. GPT-0 content at scale. Mudah-mudahan nanti dengan adanya ini ada kontrol. Jadi apa kontrolnya? Adik-adik tidak hanya mengandalkan AI. Itu harapannya. Gunakan AI untuk inspirasi, untuk membuka cakrawala, tapi jangan gunakan untuk karya ilmiah kita. Sementara itu, saya kembali ke meja dulu untuk menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, adik-adik semuanya juga boleh. Silakan. Terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Bapak kita. Kayaknya tidak cukup waktu ya kalau membahas mengenai AI ini. Makin terakhir makin seru ya. Dan juga ini sudah dibuka rahasianya sama Bapak. Jadi mahasiswa kalau ketahuan ini yang tidak menganalisis tugasnya dengan kemampuan sendiri atau hanya copy paste ya Pak ya. Ini rahasianya untuk guru atau dosen menceknya. Ya. Oke, kita masuk sesi tanya jawab. Dari beberapa materi yang menarik tadi, mungkin ada yang terganjal di hati saudara-saudara semua. Mungkin kita buka untuk 3 penanya saja. Silakan acungkan tangannya. Ayo, silakan. Terus. Oke, yang saya kiri silakan. Ayo. Rugi loh, sudah sama pakarnya ini, ahlinya ini. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya oleh Bapak dan Ibu serta teman-teman yang ada di sini. Baik, langsung saja. Di sini saya ada sebuah pertanyaan. Namanya siapa? Baik, sebelumnya nama saya Mas Atioli. Baik, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan saya, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa teknologi zaman sekarang ini sudah canggih. Dan di tengah-tengah teknologi yang sudah sangat canggih, banyak
mahasiswa di Indonesia yang masih belum atau susah atau sulit menggunakan teknologi di zaman yang sudah ada pada saat ini. Jadi yang menjadi pertanyaan saya yaitu apa yang harus dipersiapkan oleh dunia pendidikan untuk mengejar ketinggalan terkait perkembangan AI, serta bagaimana cara dunia pendidikan agar mahasiswa jauh dari dampak negatif adanya AI. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, baik, terima kasih. Di sini saya ucapkan Bapak Ibu, Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dewas Karandi. Saya dari BPI 22. Jadi di sini kan pada saat ini itu sudah tren AI untuk mengerjakan tugas-tugas mahasiswa. Jadi di sini yang saya herankan itu banyak tiba-tiba mahasiswa yang tidak aktif menjadi aktif dalam berdiskusi. Dan ternyata pas dicek, saya lihat gitu kan, rupanya mereka menggunakan AI jawabannya. Nah di sini menjadi suatu pertanyaannya yaitu AI ini untuk diciptakan untuk mempermudah tugas-tugas manusia atau tugas mahasiswa sendiri, Pak. Di sini kan bagus gitu kan AI ini diciptakan untuk mengambil referensi. Contohnya kayak dari Perplexity AI itu kan ada sumber-sumbernya dari alat itu, namun tidak dari alat buku gitu kan, Pak. Nah di sini sudah ada menjadi alat detektornya. Di sini jadi pertanyaannya yaitu mengapa itu diciptakan tapi tapi penuh resiko. Ya, tapi penuh resiko, Pak. Sedangkan kalau membuat makalah itu, Pak, kalau referensinya pakai buku, itu kemungkinan itu sampai 2 hari. Iya. Nah, di sini kan tujuannya untuk mempermudah tugas-tugas gitu, Pak. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Boleh, silakan Dina. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu dan Bapak. Perkenalkan, nama saya Fili Sylvia dari BP 2022. Di sini saya ingin menanyakan bahwa terkait teknologi sangat memudahkan kita dalam mengakses berbagai hal, berbagai sumber referensi untuk media belajar. Nah, dalam penggunaan AI sendiri tentu ada sebuah akses untuk bisa masuk itu seperti login, menggunakan nomor pribadi ataupun menggunakan nama. Nah, dalam ini Fili ingin menanyakan apa risiko yang sangat ditakutkan ini terakses bagaimana data-data pribadi kita. Nah, mungkin Fili bertanya di sini bagaimana cara kita menjaga, memprotek sebaik mungkin agar akses ini tidak disalahgunakan dari pihak terkait AI dan dapat menjadikan sebuah risiko yang besar buat diri kita sendiri ataupun dengan hal-hal yang terkait dengan kepentingan pribadi. Mungkin saja yang dapat Fili sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih adik-adik atas pertanyaannya. Risiko paling menakutkan dari AI itu adalah tersadapnya informasi pribadi kita. Di AI itu sama seperti yang saya jelaskan tadi, AI itu pisau bermata dua. Nanti bisa saja dimanfaatkan oleh orang bagus, orang baik sebagai perbuatan baik. Tapi bisa saja dimanfaatkan oleh orang jahat untuk perbuatan jahat. Salah satunya adalah phishing, mancing namanya. Jadi salah satu risiko AI itu pancingan namanya. Apa pancingannya? Nanti orang akan mendapatkan satu aplikasi kamuflase istilahnya, yang pada dasarnya sebenarnya bukan aplikasi.
tapi jaringan AI yang ada dibuat, lalu ketika kita download dan kita lakukan penginstalan, jaringan itu akan menyebar ke dalam perangkat kita dan nanti akan merasuki seluruh bagian dari perangkat kita, baik software maupun hardware. Dan dia bisa saja berdiam pada chipset. Ketika dia berdiam pada chipset, maka handphone yang adik-adik handphone yang sudah tersadap itu buang aja lagi. Tidak akan bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena dia sudah merasuki sampai ke chipset. Salah satu risiko yang paling tinggi dan ditakutkan orang itu adalah tersadapnya informasi pribadi. Jalan masuknya adalah media sosial. Salah satunya WA. Masuknya WA. Mungkin beberapa kasus belakangan ini pernah terjadi, seseorang mengirimkan undangan pernikahan APK. Undangan rapat APK. List pesanan APK. Apalagi ya kemarin, file PDF yang cacat. Orang PDF kalau ngirim PDF itu merah logonya, dia putih. Nah, itu file phishing. AI yang ditanamkan ke dalam file phishing, dia bukan virus Bapak Ibu, dia bukan virus, tapi sebuah APK kamuflase yang dikirimkan untuk phishing. Nanti dia merasuki nanti. Ketika Bapak Ibu sudah terlanjur melakukan penginstalan, maka si pemilik APK itu akan mencoba dengan sekian waktu nanti akan mencoba memasuki handphone Bapak Ibu. Handphone ini akan di remote namanya. Handphonenya saja yang punya kita lagi. Benda kasarnya ini saja yang punya kita lagi. Yang isinya nggak punya kita lagi. Semua sudah di remote mereka dari jauh. Itu phishing. Data keuangan, data pribadi, chat WA kita, Facebook kita, mereka kuasai semuanya. Sebenarnya yang mereka cari bukan media sosial kita, yang mereka cari adalah akun-akun pribadi yang berisi uang. Dana, Oppo. Siapa yang punya aplikasi Dana? Siapa yang punya aplikasi Oppo? Uang aja semua dalam, itu yang mereka cari. Internet banking, dari banking manapun, dari bank manapun, ada Nagarinya, BRI-nya, BNI-nya. Yang konon informasi yang saya dapatkan, yang paling mudah jebol itu BRI. BRI mudah sekali jebolnya, karena sistem security pada APK BRI itu, aplikasi BRI mobile itu sepertinya kurang mantap. Bukan artinya Bapak Ibu harus ras dari BRI, bukan gitu, bukan. Tapi hati-hati saja. Jalan keluarnya adalah kita harus hati-hati menggunakan teknologi. Ini bentuknya baru APK, sebentar lagi akan berevolusi lagi kepada yang lain. Bentuk yang lain yang mungkin bisa saja kita akan terkecoh nanti. Maka satu-satunya jalan adalah ini Bapak Ibu. Menurut saya ya, satu-satunya jalan adalah memisahkan media sosial dengan aplikasi keuangan. Itu cara paling aman itu. Kalau di handphone ini ada WA, ada Telegram, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram. Jangan sampai di HP yang sama ada aplikasi perbankan. Untuk menghindari itu aja. Jadi aplikasi perbankan tersendiri ya. Aplikasi keuangan tersendiri. Itu cara paling aman untuk saat ini. Sampai satu saat nanti ada lagi AI tandingan yang akan mampu membendung AI phishing ini. Itu pertama. Kenapa dibuat AI ini? Sehingga AI ini jadi penuh risiko. Kenapa dibuat AI? Kalau itu yang dikatakan, kita kembali aja ke pendapatnya Sujatmiko dalam Lingkaran Kebebasan, Bapak Ibu. Adik-adik semuanya. Sujatmiko dalam buku Lingkaran Kebebasan pernah berkata, orang yang menyesuaikan diri dengan kemajuan, atau orang yang, maaf, saya ulangi kalimatnya, Sujatmiko, mudah-mudahan saya ingat, sudah sekian tahun tidak pernah saya ulang. Orang yang menolak kemajuan atau menyesuaikan diri dengan kemajuan, maka itu merupakan pengingkaran terhadap nilai-nilai kemajuan itu sendiri. Artinya adalah Sujatmiko mengatakan begini,
Kalau mengatakan AI penuh risiko, lalu kita lari dari AI, itu sebenarnya bukan pengingkaran terhadap kemajuan. Kita mundurkan aja pendapat kita, pisau. Kalau kita benci pisau sebagai alat membunuh, pisau sebagai alat yang membantu ibu-ibu di dapur, kita anggap bahwa pisau sebagai sesuatu yang penuh risiko, maka akhirnya kemudian kita pasti jauh dari pisau. Sementara kan kita tidak ingin jauh dari pisau. Artinya adalah AI itu pisau yang bisa saja bermakna positif, bisa saja ada satu saat bermakna negatif. Semua tergantung ke kita sebagai user, sebagai pengguna. Bapak, Ibu, adik-adik semuanya berada di AI yang mana? AI yang berpositifkah atau AI yang negatifkah? Sehingga pisau itu tidak dilarang pula untuk beredar. Sehingga pisau itu tidak dilarang pula untuk berproduksi. Gitu. Biar aja empunya membuat pisau, orang pandai besi membuat pisau. Toh pisau itu kan tidak semua orang menggunakan untuk kejahatan. Pandai-pandai kita, semua ada di pilihan, ada di tangan kita. Oke Bapak Ibu, adik-adik yang nanya tadi. Nah, apa dampak negatif dari AI? Dampak negatif dari AI adalah kalau seandainya kita terlalu kecanduan dari AI, kreativitas hilang. Sudah pasti itu Bapak Ibu. Kalau udah terperangkap oleh kemudahan AI, saya yakin kreativitas berpikir akan hilang. Apa? Ketika teringat sesuatu, langsung ChatGPT. Ya kan Bu? Ketika teringat sesuatu, ada kendala sedikit, terbentur sedikit, kita tidak gunakan otak kita untuk berpikir lagi. Langsung buka ChatGPT. Selesai sama ChatGPT. Selesai. Ujian gitu juga. Kalau kemarin ujiannya curi-curi catatan. Curi-curi lihat catatan. Sekarang enggak, curi-curi ChatGPT. Bapak Ibu kalau ngasih ujian hati-hati Bapak Ibu. Ya ChatGPT itu selesai sama ChatGPT semua. Makanya saya sejak 2021 kemarin sudah menukar soal ujian saya. Saya tak mau lagi paper and pencil test. Kenapa? Semua selesai sama ChatGPT. Suruh aja melakukan sesuatu. Ya karena tambah lagi sekarang kita kan pakai OBE kan Pak? Kita pakai OBE, outcome based education. Kita pendidikan kita menghasilkan sesuatu. Saya tidak ada lagi pakai ujian sejak 2021. Karena saya takut selesai semua sama ChatGPT. Semua selesai semua sama Perplexity. Ada lagi yang pakai rujukan satu lagi. Microsoft Bing. Siapa pernah masuk ke Microsoft Bing? Sama Perplexity itu, pakai footnote juga. Microsoft Bing, pakailah Microsoft Bing. Tapi pakai untuk inspirasi, tidak andalkan ke situ. Sedikit permasalahan, tertumpu permasalahan, langsung ChatGPT, langsung Perplexity, langsung AI. Akhirnya yang kita mana gitu. Jadi risiko terbesarnya itu kehilangan kreativitas berpikir. Saya pikir itu Bapak Ibu, karena sudah hampir ya. Saya masih ada 2 lagi ini. Jangan menjadi, jadilah. Nah, ini untuk closing statement nanti. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Salam andragogi.